Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Sandra Dermayunita dari Fakultas Psikologi B semester 3. Saya akan menjelaskan tentang bab 2, tentang artikel bab 2 Manusia, Pendidikan, dan Kesehatan. Tentang perkembangan paradigma. Dunia atau suatu bagian dari dunia akan berubah sesuai dengan perubahan paradigma manusia yang menghuninya. Sementara manusia juga akan merubah mengikuti perubahan paradigma yang mendominasi dunia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya suatu paradigma di dalam kehidupan manusia dan alam tempat dia hidup, sekaligus betapa besar tanggung jawab manusia terhadap paradigma yang diyakini atau dianggapnya benar. Pentingnya paradigma kehidupan manusia ada dua, yaitu alam tempat manusia hidup dan juga melatih manusia untuk bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya, apa sih paradigma itu? Paradigma adalah model berpikir atau mode of thought atau kerangka berpikir yang ditaati sedemikian rupa dalam membangun teori atau untuk menghasilkan suatu pengetahuan. Paradigma berperan dalam usaha untuk mengejar kebenaran yang dilakukan oleh para filosof, ilmuwan atau ulama, peneliti, maupun praktisi. Dalam hal ini, terdapat perbedaan perspektif antara ideologi positivisme maupun rasionalisme dalam menemukan kebenaran. Positivisme percaya bahwa hanya ada satu kebenaran indrawi yang bisa diterima dengan mudah oleh siapa saja yang bisa mengindra dalam pengalaman empiris. Sementara paham rasionalisme menyatakan ada tiga kebenaran, yaitu yang pertama kebenaran empiris sensual, kedua kebenaran empiri logis, yang ketiga kebenaran empiri etika. Konsekuensi psikologi konvensional yang berlandaskan kedua ideologi tersebut telah mengabaikan dimensi spiritual manusia dan kebutuhan-kebutuhan manusiawi dan luhur, yang pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia yang paling penting dan paling tinggi. Psikologi konvensional tidak membahas hal-hal yang bersifat metafisika, karena yang metafisika dan transpersonal dianggap bersifat subjektif, tidak dapat direpetisi serta diimitasi, bersifat non-rasional dan bersifat batini. Lebih-lebih untuk mengakui pemikiran dan fenomena yang dilandasi oleh religi atau transendental yang harus menerima eksekusi Tuhan sebagai yang maha kuasa dalam segala permasalahan manusia dan alam. Hawari menjelaskan bahwa peradaban modern telah menyebabkan kehidupan kehilangan makna sehingga manusia teralienasi satu sama lain dan realitas eksternal di luar dirinya. Selanjutnya, masalah dunia ini mendorong manusia melakukan perubahan dengan mengembangkan paradigma baru yang diharapkan dapat menutupi kekurangan pengetahuan manusia modern. Dalam rangka itu, psikologi postmodern mau tidak mau harus melakukan peninjauan kembali di antara peninjauan pemikiran-pemikiran lama yang selama ini ditolak dengan alasan tidak ilmiah, tidak rasional, dan dogmatis, menjadi lebih terbuka terhadap kebutuhan manusia yang bersifat spiritual dan religius. Kemudian menurut Jerjen dan Samson, makna era postmodernisme yang serba terbuka tidak hanya berarti keterbukaan untuk masa lalu. Asal mula dari postmodernisme, yaitu lahirnya postmodernisme tidak dapat dilepaskan dari adanya paham modernisme. Pandangan modernisme menganggap bahwa kebenaran ilmu pengetahuan bersifat mutlak dan objektif, artinya tidak adanya nilai dari manusia. Disinilah lahir suatu paham baru yaitu postmodernisme yang salah satu tokohnya bernama Jean-François Lyotard. Postmodernisme merupakan kelanjutan dan koreksi dari
modernisme untuk memberikan suatu pemikiran baru dan solusi dalam pandangannya terhadap ilmu pengetahuan. Postmodernisme adalah pluralistik dan multikultural. Jurgen melihat postmodernisme sebagai kesempatan untuk hidup dengan cara sedikit agresif, sekaligus lebih toleran dan lebih kreatif bersama orang lain di dunia. Sekian penjelasan saya tentang perkembangan paradigma pada artikel bab 2, kemanusiaan, kesehatan, dan pendidikan. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.